Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Sirahma, siraman rohani menjelang maghrib yang mulia, yang dirahmati Allah, bersyukur atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Sampai saat ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah SWT untuk menjalankan amaliyah yang sangat mulia di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kepada kita kesehatan sehingga kita bisa menambah amal-amal yang baik ini. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak kepada saudara dan khususnya kita semua bahwa marilah kita bersama-sama untuk berusaha menyempurnakan semua amal-amal kita meskipun kelihatan sangat sepele atau sangat kecil. Dengan kesempurnaan amal kita meskipun itu kecil, insya Allah nanti akan mendapatkan balasan dari Allah SWT yang sebesar-besarnya. Salah satu contoh yang sering kita lihat, barangkali juga kita lakukan, banyak sekali kita ingin melindungi amal-amal kita itu dari rasa riya dengan cara menyembunyikan amal kita supaya tidak diketahui oleh orang lain. Dan nampaknya itu bisa kita lakukan. Semisal kita pernah beramal di kotak amal masjid misalnya, maka waktu kita memasukkan jariah amal kita ke masjid itu, kita berusaha menutupi dari penglihatan orang lain. Maka riya itu sudah tidak kita lakukan. Ada lagi amalan, misalnya kita menyumbang dalam bentuk daftar, maka kita biasanya tidak menulis nama kita, identitas kita, dengan harapan kita tidak riya. Dan insya Allah itu berhasil. Namun demikian, pemirsa sekalian yang kami hormati, yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita lupa. Kita berhasil menutupi atau berusaha menghindari dari riya itu, tetapi ada satu hal yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita melakukan atau berbuat yang itu juga bisa menghapus amal kita. Pada saat kita sudah bisa menghindari dari sifat riya, ternyata hati kita terbetik bahwa misalnya waktu beramal itu kita lihat list yang sebelum kita ternyata lebih kecil sumbangannya dibanding kita. Lantas muncullah hati kita mengatakan bahwa alhamdulillah amal saya lebih besar dibanding daftar nama yang di atasnya tadi. Nah, saudara sekalian, dengan memunculkan kata hati, dan itu adalah bisikan setan, ya, bahwa kita beramal lebih baik dibanding saudara kita yang sebelumnya, itu sudah merupakan penyakit hati. Dan penyakit hati ini sangat halus, sangat tersembunyi, dan itulah yang dikenal dengan istilah ujub. Maka meskipun kita berhasil menghindari riya, pada saat kita muncul hati kita merasa diri kita lebih dari yang lain, membanggakan diri, kita merasa lebih mulia, maka ujub itu yang timbul dan ujub juga bisa menghapus amal kebaikan kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita selalu mencoba untuk menyempurnakan amal kita baik dari riya maupun dari ujub. Bagaimana cara untuk menghilangkan ujub ini? Seandainya muncul hati kita bahwa kita merasa lebih, dan kelebihan ini biasanya atau ujub ini biasanya tidak hanya di materi, banyak sekali. Misalnya kita merasa lebih cerdas, lebih pintar, ya, yang putri barangkali lebih cantik, dan itu diungkapkan dalam hati bahwa saya lebih baik, lebih mulia dibanding orang lain, maka itu sudah tergolong ujub. Nah, untuk menghindari hal itu, maka jika hati kita muncul ujub, segeralah kita beristighfar.
Jadi kita mohon ampun kepada Allah SWT bahwa kita itu sebetulnya tidak ada apa-apanya. Dan kecantikan, kecerdasan, kekayaan, kepandaian apapun itu datangnya dari Allah. Jadi bukan kita. Oleh sebab itu segera istighfar, dan selanjutnya yang kedua, maka kita harus kembalikan bahwa yang ada di diri kita itu semuanya datang dari Allah. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah, ada satu amalan atau di dalam surat Al-An'am bahwa kita di sholat kita ya, sering melafadzkan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semua adalah milik Allah SWT. Dengan 3 cara itu, insya Allah kita akan terhindar dari rasa ujub. Dan dengan menghilangkan ujub di hati kita, insya Allah amal kita menjadi amal yang sempurna, yang harapan kita adalah mendapat ridho dan diterima oleh Allah SWT. Mudah-mudahan di bulan puasa yang mulia, yang suci, yang penuh rahmat ini, kita bisa menjalankan semua amalan-amalan ibadah yang pada finalnya mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.